Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ibadu iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa setia menanti hadirnya kajian online pimpinan cabang Persatuan Islam Balai Endah. Alhamdulillah, dengan inayah dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat bersua kembali dan terlebih dahulu karena kita beberapa hari ke belakang sudah menyelesaikan suatu ibadah, yaitu ibadah badaniyah yang kita kenal dengan ibadah saum. Mumpung masih suasana Idul Fitri, saya secara pribadi dan pimpinan cabang Persatuan Islam menyampaikan tahniah Id. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalan sholihan dan mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalan mutaqabbalan mabruran. Amin ya rabbal alamin. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kali ini merupakan lanjutan dari kajian sebelum masuk pada bulan Ramadan yang bertalian dengan fikih ibadah, yang mana ketika itu membahas tentang kaifiyah wudu atau kitabul wudu, hal-hal yang bertalian dengan wudu, yang pada kajian ini barangkali kalau tidak terlewat kita masuk kepada kajian tentang membasuh kedua kaki. Kalau kita perhatikan susunan kalam dalam Al-Quran yang bertalian dengan wudu yang tercantum di dalam surah Al-Maidah ayat ke-6, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan sholat, maka basuhlah muka-muka kalian, tangan-tangan kalian hingga sikut, dan usaplah kepala-kepala kalian, dan cucilah kaki-kaki kalian hingga mata kaki. Nah, melihat susunan ayat tersebut, galibnya dalam susunan bahasa Arab, ta'aluk atau kaitan atau antap biasanya berkaitan dengan kalimat sebelumnya, yang mana yang bertalian dengan kalimat atau lafaz tentang membasuh kaki. Kalau kita perhatikan di ayat tersebut
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa arjulakum ilal ka'bain. Kalimat arzula itu bentuk jamak dari kalimat rijlun, kaki. Nah, arzula di sini dengan difathah huruf lam. Sementara kalau kita memperhatikan ayat sebelumnya ada harfu jar bi wamsahu bi ru'usikum. Maka galibnya kalimat yang selanjutnya diatapkan kepada kalimat yang sebelumnya. Semestinya kalau mengikuti kebiasaan susunan dalam bahasa Arab, maka arjulakum itu dibacanya arju wa arjulikum, karena berkaitan dengan kalimat sebelumnya wamsahu bi ru'usikum. Yang tentu dari hal ini muncullah pertanyaan, apakah kaki kita ketika berwudu itu diusap atau dicuci? Sedangkan yang sudah baku kita baca dalam surah Al-Maidah itu dengan difathah huruf lam, wa arzulakum ilal ka'bain, menunjukkan dari pempathahan huruf lam itu, maka atapnya bukan kepada biru usikum, tetapi berkaitan dengan ayat sebelumnya yang diungkapkan dengan ungkapan pagsilu, bukan fir amr. Maka kalimat selanjutnya wujuhakum aidiakum, dan di tengah ada ungkapan wamsahu biru'usikum. Maka ayat selanjutnya diatapkan kepada ayat yang sebelum wamsahu biru'usikum, yaitu wujuhakum atau aidiakum, maka dibacanya wa arjulakum. Jadi kaki itu bukan diusap tapi dibasuh. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah atau basuhlah kaki-kaki kalian hingga mata kaki. Ibu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka untuk memperkuat apakah kalimat arjul itu arjula atau arjuli, atau ada suatu penjelasan dalam suatu hadis yang bersumber dari Abdullah bin Amr, yang mana Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan, takhalafa anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi safarin safarnaha fa'adrokana wa qad arhaqna sholatu wa nahnu natawaddau faja'alna namsahu ala arzulina panada bi a'la sautihi wailun lil aqabi minan nar marratain au thalasan. Nabi SAW pernah tertinggal dari kami pada suatu perjalanan. Lalu beliau dapat menyusul kami, dan sungguh waktu sholat asar hampir habis, dan kami semua berwudu, lalu kami mengusap kaki-kaki kami. Maka beliau menyeru dengan suara lantang sambil turun dari atas bukit. Beliau bersabda, wailun lil aqabi minan nar, celakalah bagi pemilik tumit-tumit. Maksudnya tumit-tumit atau kaki yang diusap dari api neraka. Beliau mengucapkannya 2 kali atau 3 kali. Nah, dari hadis ini menjelaskan
bahwa para sahabat pun memahami kalimat arzul itu diatapkan kepada biru usikum, jadi membacanya di kasroh. Maka apabila dibacanya di kasroh, bisa dipahami bahwa kaki itu diusap bukan dicuci. Namun Rasulullah SAW menjadikan penjelasan dengan menyeru, fawailun lil aqabi minan nar, celakalah bagi pemilik tumit tempatnya di neraka, yang mana maksudnya adalah celakalah bagi orang-orang yang berwudu ketika bertalian dengan kakinya diusap. Maka dengan ungkapan hal itu, kewajiban dalam berwudu yang berkaitan dengan kakinya wajib dibasuh atau dicuci. Ibarat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Syarah An-Nawawi, Syarah Muslim Imam An-Nawawi, juz ketiga halaman 122, Imam An-Nawawi mengatakan, muradu muslimin rahimahullahu ta'ala bi'iradihi huna al-istidlalu bihi ala wujubi ghuslil rijlaini wa annal masha la yuszi'u. Yang dimaksud oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dengan menampilkan hadis ini ditempatkan sebagai penjelasan dari ayat yang menerangkan tentang mencuci kaki. Hadis ini bisa dijadikan istidlal, dijadikan dalil dengannya bahwa wajib mencuci kedua kaki, dan bahwa mengusap, maksudnya mengusap kaki ketika berwudu, la yutsi'u, tidak akan memadai, dalam artian tidak sempurna wudunya, dan menyimpulkan apabila ketika kita berwudu bertalian dengan kakinya kita usap, maka status hukumnya wudunya tidak memadai dan akan berakibat wudunya tidak sah. Dan bila melakukan sholat pun, maka wudu atau bersih dari hadas, dalam artian kita tidak menunaikan wudu sebagaimana mestinya, maka sholatnya pun akan berakibat tidak sah karena syaratnya pun tidak memadai. Ibadah iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang diterangkan atau dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam syarahnya, Syarah Muslim, yang menerangkan bahwa apabila kaki ketika berwudu dengan diusap, maka cara mengusap kaki itu tidak memadai, dalam artian tidak mencukupi keabsahan wudu itu sendiri, dan berakibat sholatnya pun tidak sah. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan penjelasan dari Rasulullah SAW yang berkaitan dengan wudu ini. Ibadah iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah pada ayat ini pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki-kakimu hingga mata kaki. Pada ayat tersebut tidak disebutkan berapa kali membasuh, yang mana dulu, kanan dulu atau kiri dulu. Maka sebagai bayan atau penjelasan dari Rasulullah SAW yang menentukan atau menerangkan kaki mana dulu yang harus dicuci.
Dalam suatu hadis yang muttafaq alaih dari Humron, yang mana sahabat Utsman bin Affan, beliau pernah mendatangi suatu kaum dan Humron menerangkan Utsman bin Affan didaulat supaya mensimulasikan kaifiyah atau tata cara wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Utsman bin Affan mempraktekkan tata cara wudhu Rasulullah SAW dan yang berkaitan dengan kaki dalam berwudhu. Di dalam hadis itu Humran menerangkan summa ghasala rijlahul yumna ilal ka'baini salasa marratin summa ghasala yusra misla dalika. Kemudian Utsman bin Affan membasuh kaki kanannya hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Lalu Utsman bin Affan pun membasuh kaki kirinya seperti itu. Nah, dengan penjelasan ini, yang mana pada akhirnya setelah selesai Utsman bin Affan berwudu, Utsman bin Affan menerangkan, beginilah kaifiyah atau tata cara wudu yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah dalam hadis lain sebagai penjelas yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan nomor hadis 148 yang bersumber dari Mustaurid bin Shaddad radhiyallahu anhu, ia mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa yadluku asabi'a rijlaihi bihin sarihi. Kata Mustaurid, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berwudu, beliau menggosok sela-sela jari kedua kakinya dengan jari kelingkingnya. Di sini menunjukkan bahwa tata cara membasuh atau mencuci kaki itu pertama bukan diusap, tapi wajibnya atau seharusnya dibasuh atau dicuci. Yang kedua, batas membasuh atau mencuci itu hingga mata kaki. Yang tentu mata kaki di sini harus terkena air. Kalau kita buat perbandingan, di sini ada ungkapan wa arjulakum ilal ka'bain. Sebagai perbandingan bahasa, kita ingat dalam kewajiban saum pada surah Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri tsumma atimus siyama ilal lail. Makan dan minumlah hingga nampak benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, terbitnya fajar yang bertepatan dengan masuknya waktu sholat subuh. Summa atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah saum hingga malam. Nah, pada ayat tersebut disebutkan summa atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah saum itu hingga malam. Yang kita ketahui dan kita laksanakan dalam setiap pelaksanaan saum, kita berbuka itu hingga datangnya waktu sholat maghrib. Sementara pada ayat ini disebutkan ilal lail, hingga malam. Nah, sebagai perbandingan, maka di situ disebutkan dengan kaifiyah kita dalam melaksanakan saum
saumnya bukan sampai malam, tapi hingga tiba waktu malam, yaitu terbenamnya matahari yang bertepatan dengan masuknya sholat maghrib. Sementara kalau dikaitkan dengan hal itu, apakah ketika kita membasuh kaki, mata kakinya ikut terbasuh, atau dibatasi hingga perbatasan antara sampai mata kaki itu, sampai ujung mata kaki di sebelah bawah, atau mata kakinya ikut terbasuh secara keseluruhan. Disinilah kita akan membedakan secara perbandingan bahasa. Kalau malam dan siang itu beda jenis. Siang ya siang, malam ya malam. Karena tuntutan ibadah saum itu di siang hari bukan di malam. Maka ketika kita melaksanakan saum, walaupun disebutkan tsumma atimus siyama ilal lail, maksudnya adalah sempurnakanlah saum hingga tiba waktu malam, yaitu terbenamnya matahari yang bertepatan dengan masuknya waktu sholat maghrib. Sementara yang berkaitan dengan membasuh kaki kita, karena kaki dari ujung pangkal paha hingga ujung jari itu mempunyai nama masing-masing. Sebagaimana persendian ujung tangan kita dari bahu hingga jari tangan itu disebutnya lengan. Maka ketika dari ujung pangkal tangan sebelah atas, dari ujung bahu hingga mata hingga jari tangan kita disebutnya lengan. Maka perbagian setiap bagian-bagian tangan itu ada nama tertentu. Kalau dari ujung jari sampai pergelangan disebutnya kafun. Dari ujung jari sampai sikut disebutnya mirfakun. Dan ada kalanya dari ujung jari sampai pergelangan disebutnya yadun. Bagaimana kewajiban menutup aurat itu ketika Rasulullah SAW kedatangan saudara Aisyah yaitu Siti Asma, beliau berpaling dan beliau mengatakan, wahai Asma, apabila perempuan sudah balik tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini. Beliau mengisyaratkan kepada wajah dan kepada kedua telapak tangan. Dalam hadisnya disebutkan ilayadain, kedua tangan, tapi yang dimaksud adalah kedua telapak tangan. Waktu iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, begitupun yang bertalian dengan kaki, dari ujung pangkal paha hingga ujung jari disebutnya kaki. Maka itu satu jenis kaki. Maka mata kaki termasuk dari kaki dalam kaifiyah mencuci atau membasuh kaki ketika kita berwudu, maka mata kaki termasuk yang terkena basuhan air. Waktu iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga adalah yang berkaitan dengan mencuci kaki itu. Biasanya kita jarang perhatikan bahwa cukup saja membasuh luarnya saja, sementara sela-sela jari kaki kita jarang diperhatikan. Karena itu Rasulullah SAW memberikan contoh dalam membasuh kaki itu yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang diterangkan oleh Mustawrid, bahwa Rasulullah SAW apabila berwudu itu beliau menggosok sela-sela jari kedua kakinya dengan jari kelingkingnya. Ini menunjukkan bahwa untuk membasuh kaki itu tidak cukup hanya membasuh luarnya saja, tapi sela jari kaki pun harus terkena air. Inilah kesempurnaan wudu yang dipraktikkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita runut dari ke belakang bahwa
kalau kita mengacu kepada Al-Quran, tuntutan anggota wudhu itu hanya 4, yaitu mencuci wajah, mencuci tangan hingga sikut, mengusap kepala, seluruh yang tumbuh di situ rambut, dan yang keempat adalah mencuci kaki. Maka apabila semua itu dilaksanakan secara sempurna, maka sahlah wudhu kita sebagaimana yang diterangkan oleh Utsman bin Affan ketika selesai menselesaikan wudhu yang didaulat oleh suatu kaum untuk mempraktekkan tata cara wudhu Rasulullah SAW. Utsman bin Affan menerangkan, inilah wudhu Rasulullah SAW yang beliau praktekkan. Barangkali inilah yang saat ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa memperhatikan setiap ibadah yang berkaitan, terutama yang berkaitan dengan wudhu. Wudhu adalah merupakan syarat untuk sahnya sholat. Maka apabila wudhunya tidak sempurna, akan berakibat sholatnya pun tidak sah. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan dan kemauan untuk senantiasa menggali dan tidak merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Kita senantiasa mencari terus mengevaluasi kaifiyah ibadah kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.